Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa dengan saya Bu Endah Septiani, pengampu mata pelajaran Sosiologi kelas 11 IPS dan 12 IPS. Tetap semangat ya semuanya. Jadi selama setahun ke depan nanti Ibu akan membersamai kalian di mata pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 1 Gringsing. Baik anak-anak, untuk materi kelas 11 nanti kita akan ada 5 KD. Untuk semester 3, kita akan mempelajari materi kelompok sosial. Kemudian, untuk materi kedua, kita akan mempelajari masalah sosial. Di KD 3.3 kita ada materi perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Kemudian di semester 4-nya nanti kita akan mempelajari konflik, kekerasan, dan perdamaian. Kemudian di materi terakhir atau di KD 3.5 kita akan mempelajari integrasi dan reintegrasi sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan tayangan berikut, Ibu harap peserta didik semua dapat mendeskripsikan ciri kelompok sosial dan apa saja faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, definisi kelompok sosial itu sendiri merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Sudah bisa membayangkan ya, kira-kira kelompok sosial itu seperti apa? Nah, di gambar berikut, ini adalah salah satu contoh kelompok sosial. Jadi, ada banyak orang yang berkerumun di salah satu pusat perbelanjaan untuk mengejar diskon 50%, 70%. Saya kira anak-anak semua sudah sering ya menjumpai. Nah, ini termasuk dalam kelompok sosial. Selanjutnya, ada 8 ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota itu memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu. Jadi secara sadar. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah adanya hubungan timbal balik di antara anggota dalam kelompok tersebut. Ciri yang ketiga adalah faktor yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota kelompoknya. Kemudian ciri yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku yang khas yang membedakan dengan kelompok lainnya. Kemudian ciri yang keempat, kelompok sosial itu bersistem dan berproses. Ciri yang keenam, memiliki struktur sosial. Kemudian ciri yang ke-7, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara mereka. Dan ciri-ciri yang terakhir atau ciri-ciri yang ke-8 adalah memiliki kepentingan yang sama. Seperti tadi, kepentingannya sama ya saya kira ya, untuk mencari barang-barang dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, nah, dasar pembentuk kelompok sosial. Dasar yang pertama, kelompok sosial terbentuk karena ada kepentingan yang sama atau mereka memiliki common interest. Contohnya, adanya organisasi buruh, kemudian kelompok nelayan yang mereka sama-sama memperjuangkan profesi mereka yang artinya mereka memiliki kepentingan yang sama. Nah, ini adalah pembentuk kelompok sosial yang pertama. Selanjutnya adalah darah dan keturunan yang sama. Nah, di sini contohnya adalah persatuan orang Tionghoa di Indonesia, persatuan orang Arab di Indonesia, kemudian marga Sitompul, marga Sihombing. Ini adalah kelompok sosial karena common ancestry atau darah dan keturunan yang sama. Faktor pembentuk kelompok sosial yang ketiga adalah daerah yang sama. Jadi mereka memiliki kesamaan daerah atau common district yang sama. Contohnya Persatuan Pelajar Kendal, IPPNU Kendal, kemudian contoh lagi adalah Karang Taruna Desa Lebo, Karang Taruna Desa Krengseng, dan sebagainya. Itu adalah faktor pembentuk kelompok sosial karena kesamaan daerah. Lanjut,
Nah, ini adalah faktor pembentuk kelompok sosial yang terakhir, yaitu kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama, seperti warna kulit, kemudian ras, warna mata. Nah, ini adalah ciri-ciri fisik yang sama. Contohnya, serikat buruh kulit hitam di Amerika atau di Afrika. Kalau di Indonesia sendiri sudah jelas ya, tidak ada kulit hitam atau kulit putih. Semua memiliki derajat yang sama. Selanjutnya, nah ini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan pada pertemuan pertama. Analisis video. Jadi nanti akan ada 2 video yang ditayangkan. Nanti linknya akan Ibu upload di tugas dalam aplikasi Jaga Ratu ya. Kemudian nanti kalian bisa melihat, kemudian kalian analisislah masing-masing video tentang apa kesamaan dari kelompok sosial dari 2 video tersebut. Ataukah kesamaan darah, ataukah kesamaan daerah, ataukah kesamaan ciri fisik, atau mereka memiliki kepentingan yang sama. Untuk format penulisan tugasnya sudah Ibu sertakan ya dalam PowerPoint ini. Nah, jadi nanti kalian bisa mengetik ulang atau menuliskan ulang dalam buku tugas kalian. Kemudian kalian bisa upload tugas ini di dalam aplikasi Jaga Ratu. Nah, begitu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jadi Ibu harap kalian semua bisa memahami tentang pengertian kelompok sosial, kemudian ciri-ciri kelompok sosial, dan yang terakhir Ibu harap kalian mampu mendeskripsikan tentang 4 faktor pembentuk kelompok sosial itu sendiri. Demikian pembelajaran materi kelompok sosial sesi pertama. Untuk minggu depan kita akan berlanjut pada materi kelompok sosial di sub materi selanjutnya. Demikian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.